So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah. Untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri. Dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol. Program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Sete yang mana yang di sini. Ada yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya Presiden Menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke 4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9. Dibongkar semua, Pak. Nah, dari itu 306 triliun, 100 triliun itu dari yang untuk makanan gratis itu dari 3. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak program-program konyol, banyak APBN ya anggarannya bocor dan itu sudah diungkap oleh adik Prabowo. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, Mukidi begitu kan? Ya, si Mulyono di situ. Secara tidak langsung ya. Ya bisa saja Hasim ini begitu kan ya, bisa saja permalukan Jokowi. Ya, APBN konyol dan bocor di situ kabarnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi di situ adalah harus mengevaluasi betul di era Prabowo begitu kan. Bayangkan ya. Hasim ini ya, adiknya Prabowo ini bercerita soal bagaimana APBN yang bocor ya, ternyata ada program-program yang sangat konyol. Di era siapa ya, pasti masyarakat tahu lah, siapa lagi kalau bukan Mulyono ya. Jangan-jangan ya anggaran-anggaran yang bocor itu ya dibiarkan, bisa saja begitu. Bahkan pendapatan negara ini bocor 300 triliun ya, dibeberkan oleh adik Prabowo. Siapa yang mesti disalahkan? Ya Mulyono lagi. Makanya secara tidak langsung ini Prabowo pasti marah ya. Prabowo ini pasti ngamuk ya. Kenapa? Karena bocoran ini ya jadi beban kepada seorang Prabowo. Siapa yang memainkan peran itu? Ya karena seorang Jokowi memenangkan Prabowo, mungkin Prabowo tidak enak untuk mengkritik Jokowi. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi saya kira ini nih yang diminta pertanggungjawaban begitu kan ya. Ada benarnya juga apa yang disampaikan Hasim begitu kan ya. Jadi mungkin bisa saja benar ya ada kebocoran besar. Ternyata Prabowo itu sudah memprediksi tahun 2014 yang lalu bahwa APBN-nya adalah bocor. Siapa yang melakukan itu? Siapa lagi kalau bukan lawan politik dari seorang Prabowo pada waktu itu? Ngeri kan? Ngeri, sekarang sudah mulai terbongkar satu persatu bagaimana bobroknya si Mulyono itu. Lantas bagaimana? Ya, ini harus benar-benar diatasi dong bagi seorang Prabowo. Tidak lagi begitu kan bisa diintervensi kepada siapapun, ya. Ya, artinya tidak bisa diintervensi siapapun di situ. Sosok presiden itu adalah terkuat di dunia, terkuat di negara kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Hasim ini ya ada benarnya juga mungkin. Dan Pak Hasim ini kan adiknya Prabowo, pasti tahulah anggaran yang mana yang bocor, program mana yang bocor. Jangan-jangan ya ada program misterius tiba-tiba anggarannya tetap mengalir. Jangan-jangan seperti itu. Ngeri. Siapa yang harus bertanggung jawab ya? Kalau kita lihat begitu kan bongkar saja habis-habisan ya. Pasti nama Jokowi muncul.
Jadi ini kan pertarungan politik sebenarnya ya, pertarungan politik ya, di mana orang-orang akan melihat ya siapa sebenarnya yang benar. Nih, Hasim bercerita Prabowo menemukan banyak program konyol dalam APBN. Ini ulahnya siapa ini? Tapi nggak elok juga bila dia membicarakan negara. Ya bukan tidak elok, biar masyarakat tahu. Artinya apa? Kalau Pak Hasim ini tidak membicarakan soal seperti ini, masyarakat tidak tahu, bos. Ya, tidak tahu mereka apa yang dilakukannya. Pajak kita digunakan untuk siapa kita tidak tahu kalau tidak ada yang membocorkan, kalau tidak ada yang bersuara. Ya, ini Pak Prabowo jangan keras-keras. Nanti ya Pak Aguan marah ke Bapak. Ingat ya, dia atasan Bapak. Ini komentar-komentar dari netizen. Tunggu sebentar, nanti yang punya program mulai balik badan. Ngumpul ke Solo Presiden. Makanya kalau ada menemukan program-program konyol dalam APBN itu seharusnya dipangkas ya, seharusnya dibubarkan itu. Makanya sampaikan kepada publik program yang mana. Jangan-jangan ya kasusnya sama dengan dana hibah ya yang ada di Jawa Timur. Ya, uangnya turun, uangnya cair semuanya, tapi programnya tidak ada. Ya, lalu kemudian dikorupsi sana sini, turun lagi dari DPR, turun lagi dari masyarakat, DSL ke orang-orang tertentu, turun lagi begitu, dipangkas lagi. Pada akhirnya yang paling bawah hanya mendapatkan berapa juta di situ. Yang anggarannya mulai dari 1 miliar, yang bawah hanya mendapatkan jutaan. Ini kan kacau ya. Makanya dengan adanya seperti ini ya yang mesti bertanggung jawab adalah pemerintah ya. Makanya Prabowo harus benar-benar mengontrol begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan pernyataan-pernyataan Pak Hasim ini? Kalau pemuja-pemuja yang namanya Jokowi begitu kan ya, pemuja-pemuja Jokowi ini kalau dengar pasti ketar-ketir mereka. Pasti mereka agak gemetaran di situ. Kenapa? Karena sudah dibongkar satu persatu. Ternyata boroknya sudah mulai ketahuan. Kan ngeri sedap. Untung ada Presiden Prabowo yang kemudian bisa ya membersihkan ini semua. Kita tunggu saja. Jangan-jangan bocor anggaran bocor itu memenang. Benar ya apa yang disampaikan seorang Prabowo sejak dulu begitu. Coba kita baca ya, jangan sampai ini pesimis lah ya. Kalau memang benar-benar ditindak silakan. Ini beritanya. Hasim cerita Prabowo bongkar APBN ternyata ada program konyol ya. Presiden Prabowo Subianto ternyata menemukan hal mengejutkan saat mengecek anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Pengecekan ini dilakukan dalam rangka memangkas ya anggaran sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Anggaran yang dipangkas pun diputuskan sebesar 306 triliun. Nah, menurut adik Prabowo, Hasim begitu kan mengatakan pengecekan dilakukan sampai ke lapisan 9 dalam isi APBN. Wah, ya. Yang awalnya hanya pengecekannya hanya 3-4, ini sampai lapisan 9. Bayangkan ya. Bahkan ya ada program-program konyol. Iya, program konyol itu dihapus, dipangkas. Nanti bisa saya cerita ke Pak Khairul Tanjung. Ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata. Bahkan ya sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti empres penghematan anggaran tersebut ya. Anggaran belanja ATK atau alat tulis kantor yang paling besar dipangkas 9-90% ya. Berikut daftarnya. Ini mulai dari alat tulis kantor. Wah, ini banyak begitu kan. Anggaran-anggaran yang kemudian tidak terduga. Ini berapa miliar di situ kalau disatukan begitu. Artinya apa? Artinya kenapa di era Jokowi dulu begitu kan ya tidak seperti ini. Kan bisa menghemat pada anggaran, tidak ngutang lagi sana sini begitu. Bayangkan dengan adanya apa yang disampaikan Pak Hasim, pendapatan negara bocor 300 triliun, itu sudah dibeberkan oleh adik Prabowo ini. Satu persatu sudah mulai terbongkar nih. Hasim mengatakan diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai 300 triliun. Bayangkan, kita dipaksa bayar pajak. Ke beberapa tempat kita dipaksa bayar pajak ya, itu pun cash. Beli BBM cash ya, beli gas juga bayar, juga cash ya. Rakyat tidak ngutang di situ. Kenapa kok masih bocor anggarannya?
Ya karena apa? Karena bagaimana regulasi yang namanya korupsi itu tidak bisa ya dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga banyak yang bermain ya, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang memainkan proyek-proyek besar, ya pastilah di situ. Dan disitulah sehingga menjadi membengkak ya. Apapun pajaknya, mau 15% kayak ya, pasti negara ini pasti punya hutang. Kenapa? Ya karena bagaimana untuk menanggulangi orang-orang yang korupsi di situ sekarang ini begitu kan. Kalau tidak ada kebijakan yang serius oleh pemerintah. Coba orang-orang yang koruptor miskinkan, ya orang-orang yang koruptor hukum seumur hidup, baru menjadi efek jera di situ, ya pasti takut untuk mencuri uang rakyat. Jadi artinya siapa yang bertanggung jawab? Ya Mulyono. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.